He's here. Cerita berlanjut ketika Mary berhasil melakukan pembalasan terhadap sosok psikopat yang telah menghabisi semua rombongannya. Ia pun masih sulit percaya setelah kehilangan sang ayah. Misi kali ini membuat Mary juga kehilangan pamannya. Lalu ia bergegas keluar dari rawa dengan mengingat-ingat jalan saat ia masuk ke kawasan terlarang ini. Mary yakin sosok yang baru ia hadapi kembali bangkit dan akan menyerangnya lagi. Lalu Mary mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Dugaan Mary benar bahwa psikopat Victor kembali bangkit. Namun kali ini ia merasa yakin sosok mengerikan ini benar-benar matot setelah tubuhnya kebagi menjadi beberapa bagian. Sambil membawa kulit kepala sang psikopat, Mary berhasil keluar dari dalam rawa. Lalu ia berniat mendatangi polsek untuk melaporkan apa yang baru saja ia alami. Kemudian kita lebih dulu ke kantor polisi ketika anggota bernama Wilson sedang sibuk menangani kasus penyiraman air keras yang berujung drama. Ia dan Pak Sherry pun bingung karena kasus tersebut masih belum kelar meski sudah 7 bulan berlalu. Semua polisi langsung siaga melihat kedatangan Mary yang menenteng senjata. Perhatian semua orang pun tertuju pada kulit kepala sang psikopat yang masih dipegang Mary. Lalu sambil diamankan pihak polisi, Mary berkata ia sudah menghabisi sosok psikopat yang sudah menewaskan banyak orang di kawasan rawa. Mendengar kabar tersebut, Winslow langsung memerintahkan para anggota untuk pergi ke rawa dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, pihak polisi mengurung Mary yang malah dituduh sebagai pelaku kriminal. Karena Pak Sheriff masih gak percaya tentang adanya sosok psikopat yang katanya sudah menewaskan banyak orang itu. Lalu ketika Mary menyebut nama Victor Crowley, Pak Sheriff merasa konyol karena sosok tersebut hanyalah dongeng orang pinggiran saja. Para polisi yang berada di rawa memberitahu bahwa mereka menemukan banyak mayat seperti perkataan Mary. Seorang anggota pun ongek muntah karena kebanyakan mayat dalam kondisi berantakan. Mendengar kabar tersebut, Pak Sheriff akan pergi ke rawa dan memerintahkan Winslow untuk memanggil bala bantuan. I'm on my way. Fuck off. Dead bodies ain't found themselves. Come on now. Sesaat sebelum pergi, Pak Sheriff ditemui istrinya yang bernama Amanda, di mana kewes bertebolok gedong ini adalah seorang penulis yang pernah merilis sebuah buku berjudul Psikopat Mah Kuat. Kedatangannya ini pun tak lain karena ia mendengar di radio tentang keberadaan Mary yang pernah bertemu sosok Victor Crowley. Jadi ia harap Pak Sheriff memperbolehkannya untuk mewawancarai Mary. Let me work on this story. How you doing? Not today. Winslow gak berkutik saat bertemu dengan istri atasannya. Apalagi Amanda termasuk golongan emak-emak riweuh yang suka maksa jika ingin sesuatu. Hingga Winslow pun terpaksa mempertemukannya dengan Mary meskipun dalam aturan ia gak boleh melakukannya. A few more miles, huh? Keeps finding pieces. Polisi kini kedatangan segambreng para medis yang akan turut membantu evakuasi jasad-jasad yang ada di dalam rawa. Dan inilah Andrew. Setelah 2 sequel kemarin, aktor yang satu ini selalu saja hadir meskipun dengan peran yang berbeda. Apakah dia ada ikatan keluarga dengan sutradara? Kemudian Andrew dan rombongannya masuk ke pedalaman hutan untuk mengangkat jasad-jasad yang masih berserakan. You're awake.
Amanda tertarik untuk menjadikan sosok psikopat Victor sebagai karya tulisnya. Lalu ia meminta Mary untuk menceritakan segala tek-tek bengek akan sosok penunggu rawa itu. Akan tetapi Mary yang masih trauma ogah diwawancara. Lagian ia sudah menghabisi sosok psikopat yang terus dibangga-banggain oleh Amanda. Amanda jelas gak percaya dong, karena dari hasil penelitiannya Victor Crowley adalah sosok iblis, jadi mustahil bisa meninggoy. Alright, Amanda, I gave you 2 minutes. Daughter of Samson Dunstan. Rupanya Amanda sudah tahu bahwa Mary adalah anak dari sosok pria bernama Samson Dunstan. Dimana seperti yang kita tahu, pria tersebut adalah salah satu pelaku yang dulu membakar rumah psikopat. Kemudian Amanda meminta Mary untuk menurutinya. Karena dengan bantuannya lah Mary bisa terbebas dari tuduhan pembunuhan massal yang terjadi di daerah rawa. Please, tell me what happened. Fine. Bitch, where the hell are the other guys? Di tengah kesibukan para medis, Andrew membawa potongan-potongan jasad psikopat Victor lengkap dengan gerinda kesayangannya. Ia pun menjelaskan sosok tinggi besar ini sepertinya punya kelainan di tubuhnya. Cuma yang mereka tidak tahu, sosok dalam kantong mayit inilah yang telah menewaskan orang-orang di dalam rawa. Oh, big man, we got a date. It's working on Asian male. Asshole. He was shredded to pieces. Taking his head off wasn't enough. Mary akhirnya menceritakan semua yang ia alami, terutama keberhasilannya yang sudah menghabisi sosok psikopat. Namun lagi-lagi Amanda membantah anggapan Mary, karena psikopat Victor adalah sosok repeater, atau bisa dibilang sosok yang akan terus bangkit sekalipun tubuhnya hancur berantakan. He's dead. He's not. Seorang polisi masih menunggu kedatangan Pak Sheriff yang ternyata belum nongol-nongol. Lalu ia menyuruh si anggota medis untuk menunggu Pak Sheriff selama ia menemui yang lain di dalam rawa. But you do get used to it. Tanpa si anggota sadari, kantong jasad psikopat Victor sedang bergerak. Terlihat ia pun begitu santuy padahal nyawanya sedang terancam. Kebangkitan sang psikopat yang gak bisa mati akhirnya terdengar oleh Winslow. Sadar apa yang ditakutkannya telah terjadi, Amanda meminta Mary bekerja sama untuk mematahkan kutukan psikopat. Terlebih Mary adalah keturunan yang tersisa dari si pelaku pembakaran, jadi cuma Mary lah yang bisa menghentikan kebrutalan psikopat itu. Lalu ia menyuruh Winslow untuk mengeluarkan Mary agar mereka bisa pergi ke rawa sebelum banyak korban berjatuhan. Singkat cerita, Pak Sheriff dan bala bantuan kini berada di rawa setelah psikopat Victor menghabisi semua polisi dan para medis. Lalu si pimpinan pasukan khusus mengambil alih misi ini karena menganggap Pak Sheriff gak becus melindungi anak buahnya. Lanjut mereka pun menuju hutan untuk mencari pelaku yang telah menewaskan banyak orang itu. You don't fuck around. And I'm taking out a T-Rex tonight? I'm a member. Mary yang berstatus tahanan gak berkutik saat ia akan dibawa lagi ke daerah rawa. Tapi sebelum itu, mereka akan menuju sebuah kota kecil tempat abu ayahnya psikopat Victor tersimpan. Karena seperti yang Amanda tahu, psikopat Victor adalah jelmaan roh yang merindukan sosok ayahnya. Maka dari itulah, ia berencana untuk memberikan abu tersebut kepada psikopat dengan bantuan Mary. Amanda pun merasa yakin jika misi ini berhasil, psikopat Victor akan menghilang beserta kutukan yang ada di dalam rawa. She turned herself in this morning. She was... Pak Sheriff menduga orang yang mereka cari hanyalah manusia biasa yang terobsesi dengan sosok Victor Crowley. Tapi sedikit pun si botak mah gak takut karena ia sudah biasa melakukan misi berbahaya seperti ini. We just clicked so good, you know. When did you transfer? Dari segambreng pasukan gabungan ini, si anggota bernama Cory adalah yang paling ketakutan. Karena sebagai warga lokal, ia sudah banyak mendengar tentang psikopat Victor yang gak bisa mati. Ghost stories you hear around here. I swear I saw one in my bedroom when I was 6. This isn't Casper the Friendly Ghost. Sampailah mereka di sebuah lokasi yang dipenuhi onderdil manusia bekas kebrutalan psikopat. Bahkan mereka bisa melihat Zakarian Fruit milik seorang korban yang menurut Cory ini pasti perbuatan psikopat Victor.
guy knows what's up. Mouth. Reverse. Melihat pemandangan mengerikan ini, Pak Sheriff jadi khawatir keselamatan ia dan anak buahnya terancam. Lalu ia menyarankan si botak agar memanggil bantuan militer untuk membantu misi berbahaya ini. Who the hell are you? Sebagai satu-satunya orang yang selamat, Andrew meminta mereka untuk segera pergi dari rawa karena ia baru tahu Victor Crowley benar-benar ada dan sudah menghabisi teman-temannya. Pak Sheriff semakin ketakutan hingga ia pun langsung menghubungi pihak militer. Akan tetapi usahanya digagalkan oleh si botak yang merasa mampu mengatasi masalah ini. Cancel that request. Kesal dengan kelakuan si paling pasukan khusus, Corey memilih pergi daripada melanjutkan misi ini. Si botak marah dong karena menganggap Corey mangkir dari tugasnya sebagai polisi. But at least they'll be alive. Di tengah ancaman si botak, Andrew berkata sosok yang mereka cari kebal peluru dan susah dibunuh. Tapi bukannya takut, si botak malah tertantang untuk bisa menghabisinya dengan tangannya sendiri. Screaming. Come Si botak merasa bahwa sosok yang mereka cari sudah tewas setelah diberondong pelor. Lalu dengan penuh waspada ia memastikan kondisi target yang berada di semak-semak. Gusti, ternyata yang mereka tembak adalah seekor careuh bulan. Lalu tiba-tiba Andrew yang merasakan keberadaan psikopat menyuruh semua orang untuk segera pergi. Tapi bukannya nurut, si botak malah mengajak pasukan untuk terus bergerak ke lokasi yang merupakan rumah psikopat Victor. Seorang anggota menjadi korban pertama atas ketolilan si botak yang maksa menantang bahaya. Dan inilah sang mesin pembunuh yang bisa muncul dari mana saja. Akhirnya si botak pindah alam setelah jeroannya dijambak psikopat Victor. Lalu Corey mengeluarkan senjata andalan berupa RPG yang berstandar FF Factory. What's up, swamp bitch? Run around here. Sorry, Rick. Eat this mother. Corey merasa happy karena merasa sudah berhasil membunuh psikopat. Padahal seperti yang kita tahu, tembakannya malah melenceng ke temannya sendiri. Back to the boat. Come on. Damn it. Andrew dan Pak Sheriff memilih kabur karena mereka mustahil mengalahkan sang psikopat. Lalu tiba saatnya psikopat Victor menjambak nyawa Corey yang sudah main petasan di rumahnya. This is it. Sampailah Amanda di rumah seseorang yang selama ini menyimpan abu kremasi ayahnya psikopat Victor. Lalu ia memaksa Winslow turut membantunya untuk meminjam abu kremasi itu atas nama polisi. This is crazy. You can't. Chance, we've got to bring this to an end. Hey, Mr. McMullen. You're here to talk about Victor Crowley. Amanda menyebutkan maksud kedatangannya kepada orang yang merupakan saudara dari ayahnya psikopat Victor. Tapi karena pria ini menolak memberikan abu saudaranya, Amanda yang sudah bela-belain pakai tank top jadah langsung memberikan ancaman. Terlebih yang ia lakukan adalah untuk mencegah semakin banyak korban yang berjatuhan. Let's get the hell out of here. Setelah lolos dari psikopat, mereka bertemu seorang paramedis yang sedang sibuk mencari jalan keluar dari rawa. Lalu Pak Sheriff menyuruhnya untuk kembali dan mengajaknya kabur menggunakan kapal. Tak disangka band yang berasal dari sequel pertama tersadar dan meminta bantuan. Namun usahanya tak berlangsung lama karena psikopat Victor langsung menyerangnya. Terlihat si paramedis pun ketakutan, apalagi di dekatnya muncul seekor biawak purba.
Setibanya di parkiran kapal, Andrew baru sadar bahwa ia tidak pegang kunci kontak. Tak lama kemudian, kedatangan psikopat membuat mereka langsung bersembunyi di dalam kapal. Di tengah kebrutalan psikopat, Pak Sheriff menghubungi militer menggunakan radio. Dan untungnya, panggilan tersebut langsung direspon pihak militer yang akan mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan mereka. That's where we'll be, okay? He's gone. Si Kewes merasa bahwa psikopat sudah pergi karena tidak terdengar lagi kegaduhan di bodi kapal. Akan tetapi Pak Sheriff melarang untuk jangan keluar sampai pihak militer menjemput mereka. We're staying put. Rupanya psikopat Victor baru saja mengambil gerinda andalannya. Terlihat mereka pun ketakutan karena psikopat ternyata masih memburu mereka. Setibanya di daerah rawa, Winslow berniat untuk menghubungi Pak Sheriff. Akan tetapi Amanda melarang karena itu hanya akan menghalangi rencananya. Tak lama kemudian mereka mendengar laporan bahwa para militer sedang bergerak menuju rawa. Dan itu berarti Amanda harus segera melakukan rencananya sebelum Mary dibawa kembali ke dalam sel. Don't you get it? We have got to get out there, and we gotta get that monster back in his grave where What's the ETA in that chopper? Saat kelistrikan kapal rusak, Amanda sudah berada dekat dengan rumah psikopat berkat petunjuk Mary. Sementara Andrew dan yang lain terus memikirkan cara untuk bisa melawan sosok psikopat yang terus memburu mereka. Amanda seolah tak percaya melihat para korban yang kebanyakan adalah anggota polisi. Lalu ia memaksa Mary segera bersiap untuk memberikan abu kremasi kepada psikopat Victor. Victor, come out! Teriakan seorang emak-emak berhasil terdengar oleh Victor, begitupun dengan Pak Sheriff. Terlihat ia pun heran lah ngapain Amanda datang ke daerah rawa. Rupanya psikopat Victor masih nongkrong dan berhasil ngeramasin Pak Sheriff menggunakan gerinda. Melihat kematian Pak Sheriff, si Kewes pun bertekad untuk melakukan perlawanan dengan mengambil pistol yang sempat terjatuh. Stay put. Don't. Stop. Amanda heran karena psikopat Victor gak muncul-muncul. Padahal ia sudah mengeluarkan suara cempreng terbaiknya untuk memancing kedatangan psikopat. He's here. Amanda memaksa Mary untuk langsung memberikan abu yang mereka bawa. Terlihat psikopat pun sudah merasa bahwa abu yang dijinjing Mary adalah abu ayahnya. Kemudian Mary meminta maaf atas perbuatan ayahnya yang secara tidak langsung telah membunuh Victor di masa lalu. Winslow menganggap rencana Amanda gagal total karena psikopat Victor masih saja ingin menyerang Mary. Namun ia tidak tahu bahwa psikopat Victor kebal peluru. He's dead. Saat Winslow tewas dirobek psikopat, Amanda menyuruh Mary untuk melemparkan abu kremasi ke tubuh sosok mengerikan ini. Lalu Amanda mengatakan bahwa yang ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan jiwa Victor yang selama ini menderita. Abu kremasi sang ayah membuat psikopat Victor gak berdaya, bahkan menjadikan tubuhnya melumer. Lalu selagi ada kesempatan, Mary akan mengakhiri perjuangannya untuk melenyapkan sang Victor Crowley. Do it already! One more time! Come on, get up!
stop till I wear the crown. Tak disangka Abu Kremasi ayah psikopat mengakhiri kebrutalan sang Victor Crowley bersama kutukan yang ada di rawa. Dimana seperti yang kita tahu perjuangan Mary sejak awal cuma sibuk membunuh sesuatu yang gak bakalan mati. Dajuri. Namun pertemuannya dengan Amanda di akhir perjuangan membuat Mary berhasil mengirim jiwa yang penasaran kembali ke alamnya. Bahkan Mary menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah 3 kali ia bertempur melawan psikopat Victor. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.